Sebenarnya mungkin di usianya Mbak Diana ini sama Mbak Nada ini harusnya sudah mulai memikirkan ini. Betul. Nanti ketika sudah menikah mau seperti apa parentingnya gitu. Karena begini Mbak, rata-rata orang yang mohon maaf ketika sudah memiliki calon pendamping, rata-rata kan fokusnya nanti mau tinggal di mana, nanti mau kerja di mana, ya kan seperti itu. Karena berbicara pola asuh atau mendidik seperti itu luas sekali cakupannya. Jadi yang harus dipersiapkan justru malah ketika masih muda. Untuk generasi muda itu jangan anti, ketika sudah usianya cukup matang, rajin-rajinlah mencari ilmu tentang nanti bagaimana mendidik anak. Karena menjadi orang tua itu clueless. Nggak ada itu clue-cluenya seperti apa itu nggak ada. Beberapa waktu lalu saya juga pernah mendengar ini Bu, ada orang tua yang ingin anaknya sopan, ingin anaknya menjadi anak yang disiplin. Akan tetapi orang tua ini itu yang saya lihat jarang atau bahkan tidak memberikan contoh tauladan yang baik seperti apa yang diinginkan. Rasulullah itu kan beliau itu suka atau senang bermain dengan anak-anaknya Ibu. Nah, kalau menurut Ibu, kasih sayang seperti apa sih yang tepat untuk anak usia dini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan para penonton MAJT TV dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali kepada kami di acara Ngopi, Ngaji Online Perkara Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kami sudah menempati episode yang ke-285. Perkenalkan, saya Nada dan saya ditemani dengan Mbak Diana. Mari kita sapa Mbak Diana. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam Mbak Nada. Bagaimana kabarnya Mbak Diana? Alhamdulillah sehat Mbak Nada. Mbak Nada, pripun kabarnya Mbak? Alhamdulillah, saya juga sehat Mbak Diana. Alhamdulillah. Nah, Mbak Diana, pada malam hari ini kita berkedatangan siapa ya? Wah, Masya Allah. Iya Mbak Nada. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan berkompeten di bidangnya Mbak Nada. Yaitu ada Ibu Umi. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Mbak Nada. Assalamualaikum Mbak Diana. Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ibu Umi itu rumahnya Ungaran, Masya Mbak. Allah. Jadi jauh-jauh ke Ungaran datang ke Masjid Agung buat podcast ini. Masya Allah. Sangat Masya Allah sekali ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa ya kira-kira? Pada hari ini kita akan membahas meneladani Nabi dalam pengasuhan anak usia dini. Nah, ini dilemanya di zaman sekarang itu kita sebagai orang tua maupun calon orang tua itu sangat memiliki banyak tantangan ya Mbak Diana ya. Betul. Terutama dalam mendidik maupun dalam perkembangan anak itu sangat banyak sekali tantangannya. Adanya perkembangan zaman, perkembangan sosial media, dan perkembangan lain itu kita harus lebih semakin banyak belajar itu ya tentang mendidik anak usia dini. Nah, pertanyaannya ini Bu Umi, kita sebagai orang tua itu sering ingin menjadi orang tua yang baik, namun masih bingung untuk memulainya. Menurut Ibu, apa sih yang harus kita lakukan dulu untuk menjadi orang tua yang baik? Oke, orang tua yang baik ya. Iya. Baik. Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim akan saya jawab. Mungkin pada malam hari ini lebih tepatnya kita akan sharing saja ya. Iya, Kita akan sharing karena memang sampai hari ini nggak ada tuh label orang tua terbaik, nggak ada itu label orang tua paling hebat, nggak ada. Betul. Ya kan, Iya, setuju betul. kan? Jadi mungkin saya berbicara di sini bukan berarti saya sudah Sudah hebat, baik, akan tetapi mungkin di sini kita sifatnya sharing saja bagaimana sih gitu. Nah, mungkin kalau dibilang tadi memulainya bagaimana,
sebenarnya mungkin di usianya Mbak Diana ini sama Mbak Nada ini harusnya sudah mulai memikirkan ini. Betul. Nanti ketika sudah menikah mau seperti apa parentingnya gitu. Karena begini Mbak, rata-rata orang yang mohon maaf ketika sudah memiliki calon pendamping, Betul. rata-rata kan fokusnya nanti mau tinggal di mana, nanti mau kerja di mana, ya kan Harus. seperti itu. Karena berbicara pola asuh atau mendidik seperti itu luas sekali cakupannya. Jadi yang harus dipersiapkan justru malah ketika masih muda. Bayangkan ya kalau dulu zaman saya itu, kalau mau cari informasi kan saya harus ke toko buku nih, cari buku ya kan. Iya. Cari buku, mentok-mentok tuh Google ada ya zaman saya dulu. Tetapi kalau zamannya Mbak Nada, zamannya Mbak Diana sekarang kan cukup buka dengan TikTok aja. Banyak kok pakar-pakar parenting di situ. Banyak juga bagaimana. Nah, memulainya saya sarankan untuk generasi muda itu jangan anti ketika sudah usianya cukup matang, rajin-rajinlah mencari ilmu tentang nanti bagaimana mendidik anak. Karena menjadi orang tua itu clueless. Nggak ada itu clue-cluenya seperti apa itu nggak ada. Akan tetapi Islam sebagai agama yang kafah, yang mengatur semua secara universal, secara menyeluruh, itu sebenarnya sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Bahwasannya bagaimana cara mendidik anak itu sudah dibahas di beberapa surat dalam Al-Quran. Tidak hanya surat Luqman saja, banyak di situ nanti bisa dibaca sendiri seperti apa. Seperti dalam surat Al-Luqman itu ada beberapa perintah dalam mendidik anak seperti itu. Saya sarankan ketika masih muda, carilah informasi. Coba buka lagi Al-Qur'annya dan coba kita lihat lagi. Rasulullah itu sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Yang namanya teladan, beliau selalu pasti memberikan contoh. Tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan sikapnya, lemah lembutnya, itulah yang harus kita contoh, menjadi role model bagi kita semua. Nah kalau ditanya tadi Mbak Nada bilang, mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan ditunda lagi. Ya seperti itu ya. Iya. Nah sepakat karena nggak ada orang tua yang sempurna. Iya. Seperti itu. Kemudian persiapan apa itu Bu? Apa Persiapan untuk menjadi menjadi orang tua. yang baik? Persiapannya secara fisik. Iya. Apalagi untuk perempuan. Ya, Iya. perempuan kurangi makan makanan yang tidak sehat seperti itu. Apalagi ketika mulai ingin hamil bisa nabung nutrisi. Ya, sekarang makanan-makanan sehat juga banyak. Mulailah pola hidup sehat seperti itu. Itu kalau dari secara fisiknya ya. Oke. Diskusilah dengan pasangan. Diskusi nanti kita mau seperti apa sih dalam mendidik anak-anak kita. Diskusikan. Karena apa? Banyak sekali pola-pola pengasuhan, mohon maaf, yang kadang-kadang suami itu sibuk bekerja, pola-pola patriarki yang zaman dulu itu suami sibuk bekerja, istrinya pokoknya mengasuh sudah saya serahkan sepenuhnya kepada istri. Nah seperti itu. Jadi antara pasangan itu diskusikan dulu. Setelah diskusi, nanti buatlah komitmen. Kenapa? Karena mendidik anak itu ketika yang berjalan cuma satu saja, maka nggak akan bisa. Iya. Contoh, adik nggak boleh makan permen, tapi papahnya kasih, kan gitu, nggak bisa. Jadi nggak ada contoh di situ. Maka dari itu komunikasikan. Setelah komunikasikan, lakukan, beri teladan. Komitmen terus-menerus, dijaga komitmen tersebut. Seperti itu. Berarti perlu komunikasi juga nih. Iya, kuncinya ada di komunikasi. Tapi beberapa waktu lalu saya juga pernah mendengar ini Bu, ada orang tua yang ingin anaknya sopan, ingin anaknya menjadi anak yang disiplin. Akan tetapi orang tua ini itu yang saya lihat jarang atau bahkan tidak memberikan contoh tauladan yang baik seperti apa yang diinginkan. Nah, kenapa ya Bu? Kebanyakan itu orang tua banyak menuntut daripada memberikan contoh atau tauladan Ibu. Dan apakah ada dampak untuk perkembangan anak karena sikap orang tua tersebut Ibu? Oke, baik. Mengapa orang tua memberikan menuntut tanpa memberi contoh? Jadi sama halnya ketika kita itu menginginkan sesuatu tetapi caranya salah. Ya, saya katakan caranya salah. Mengapa? Karena begini, yang namanya pola asuh, cara mendidik itu berangkat dari sebuah keteladanan.
ketika keteladanan itu tidak dicontohkan di rumah, maka anak itu nggak dapat figur. Betul, betul. Contoh simpel, adik sholat ya di musola, tapi mamahnya mohon maaf di rumah main HP HP. dan lain sebagainya. Itu anak pada akhirnya nanti merasa tidak fair. Dia hanya disuruh, tetapi orang tuaku tidak melakukan itu. Tentu ada gejolak nanti. Mungkin di awal anak-anak belum mengerti. Lama-kelamaan mereka akan paham. Karena anak ini akan tumbuh besar. Jadi otomatis dia akan merasa kok gini sih gitu. Nah seperti itu akan ada rasa itu. Tentu ada dampaknya di anak. Jadi memang memberi contoh, memberitahu itu tidak hanya cukup dengan perkataan. Ketika anak itu kecil, contoh sesimpel kita naruh sepatu di rak, adik taruh sepatunya di rak, kira-kira gitu. Iya. Ya dia kan nggak ngerti kan, coba ibu contohkan, kasihlah ini sepatu seperti ini ya nak, nanti kalau sudah selesai taruhlah di sini. Oke, ketika anak itu mampu melakukan, beri pujian. Oh hebat ya, sudah hebat. Besok seperti ini ya nak, kalau menaruh sepatu. Masya Allah. Seperti itu. Diberi apresiasi. Iya, diberi apresiasi. Anak tuh harus diberi apresiasi. Saya coba untuk ini ya, sharing di tempat saya itu, saya suka memberi apresiasi kepada anak itu bukan dari dianya, tetapi perilaku yang dia lakukan. Masya Allah. Contoh ketika ini anak hari ini menolong temannya gitu. Saya bilang, terima kasih ya, sudah menjadi anak yang sangat baik hari ini karena sudah membantu temannya. Masya Allah, hebat sekali hari ini. Nanti saya akan peluk anak itu. Dan anak itu tuh langsung dengan bangga, dia besok akan melakukan lagi. Masya Nah, Allah. kalau orang tua hanya memberi contoh, menyuruh, tidak memberikan contoh atau tidak memberikan teladan, ya memang betul keinginan orang tua itu pasti sejelek-jeleknya orang tua pasti tidak menginginkan hal yang sama kepada anaknya. Pasti pengen anaknya lebih baik, akan tetapi di situ nanti akan ada sebuah ketimpangan. Jadi ini kok saya cuma disuruh, tapi ibu aja nggak melakukan. Gitu. Pasti mungkin sekarang belum, sekarang suatu saat akan ada masa di mana anak itu merasa ya saya hanya disuruh gitu, tapi kok ibu nggak melakukan seperti itu. Nah, Rasulullah itu kan beliau itu suka atau senang bermain dengan anak-anaknya Ibu. Nah, kalau menurut Ibu, kasih sayang seperti apa sih yang yang tepat untuk anak usia dini? Oke, baik. Hakikat anak usia dini itu adalah bermain. Bermain ya. Iya. Makanya sekolah itu ada namanya playgroup ya, Iya, tempat betul. kelompok bermain. Atau kalau bahasa Indonesianya KB ya, Iya. KB kelompok bermain. Ya kan? Bukan kelompok belajar. Iya. Karena hakikatnya anak usia dini itu adalah bermain. Mereka bermain itu dalam proses permainan itu ada namanya proses belajar. Belajar ada bermain sensorinya, pengembangan motorik halusnya, motorik kasarnya, semua punya nilai-nilai pembelajaran di situ. Nah, Rasulullah itu sangat menyayangi anak-anak. Bahkan dulu ketika cucunya naik ke punggungnya beliau pada saat beliau sujud, itu bahkan Rasulullah sengaja melama-lamakan sujudnya. Supaya apa? Karena ini anak aman di sini, tidak jatuh. Lalu supaya Rasulullah itu memberi kesempatan untuk anak-anak itu bermain. Saking beliau itu paham, karena beliau Masya Allah ya, suri teladan sepanjang masa ya, zaman dulu. Beliau sudah paham bahwasanya hakikat anak-anak itu adalah bermain. Seperti itu. Nah, bermain di sini memang tadi syarat akan muatan makna belajar. Mengenai kasih sayang untuk anak usia dini tidak memanjakan. Jadi bedakan ya, kasih sayang dengan memanjakan itu berbeda. Kalau kasih sayang itu kita membersamai, memberi contoh, memberi teladan, menemani berproses dalam pendidikannya, dalam pembelajarannya. Kalau kita memanjakan itu artinya kita memberikan semua yang diinginkan anak. Ini sebuah konteks yang berbeda. Jadi kalau orang-orang tuh kadang udahlah kasih aja daripada rewel. Ya kan seperti itu ya. Oh nanti dia kalau nggak mau ini nggak mau kayak gitu. Nah anak itu juga termasuk belajar kecewa, belajar tidak mendapatkan yang dia inginkan. Itu juga proses pembelajaran untuk dia. Yang penting kita menemani nih, adik kecewa ya karena nggak bisa beli mainan yang diinginkan dan lain sebagainya. Itu kita syarat akan muatan makna. Nah
Untuk anak-anak sendiri memang ketika terlalu dimanja pasti ada dampaknya. Jadi bedakan antara memanjakan, membersamai proses belajar, dibedakan. Nah, seperti itu. Jadi itu sebuah hal yang berbeda. Memang kalau mungkin di era-eranya sampai sekarang, era-era ibu kita itu, pokoknya yang penting anak tuh seneng, anak tuh enggak boleh menangis, kan gitu ya. Padahal dalam anak menangis itu juga syarat akan pembelajaran. Jadi dia belajar mengelola emosi, mengeluarkan perasaannya. Itu menangis itu bagian dari pembelajaran, seperti itu. Jadi kalau dibilang pembelajaran yang baik seperti apa, ya semua yang ada di sekitar kita itu adalah pembelajaran. Yang penting pembelajaran itu tidak membuat anak ini merasa dimanjakan, seperti itu. Bahwasanya tuh sekarang tuh kan anak kalau meminta sesuatu nggak diturutin itu udah terbiasa diturutin sama orang tua. Nah, sikap tauladan dari Rasulullah tuh dulu cara mensikapinya seperti apa, Bu? Oke. Kalau itu yang sering terjadi saat ini ya, ini yang sering terjadi saat Kan ini kita ya. harus kayak pintar memilah yang penting dulu, mengutamakan yang penting dulu, beli barang yang penting dulu nih, semisal lebih utama mainan atau tas gitu. Iya, dan terkadang anak itu ketika tidak dituruti tantrum ya, Mbak Iya, Nada Itu itu. tantrum. Nah, itu gimana ya, sebagai orang tua kadang nggak tega mungkin ya, Bu? Iya. Gini, tantrum itu sama kesalahan itu beda. Oke. Kalau kesalahan itu bisa diarahkan, bisa diperbaiki. Misal anak memukul teman, adik besok tidak boleh memukul teman ya. Maksudnya setidaknya dengan bahasa yang sangat halus bisa kita kasih tahu pelan-pelan. Tapi kalau tantrum itu sulit untuk anak-anak itu sulit untuk menjelaskan perasaannya. Kalau orang zaman sekarang tuh istilahnya sulit meregulasi emosi. Nah, seperti itu. Jadi kalau Rasul dulu itu sayang tapi tegas. Beliau juga tidak mengizinkan ketika terlalu dimanjakan juga tidak. Beliau itu memberi contoh dengan halus, mencium, memeluk, menggandeng, mengajak cucu-cucunya bercanda, putra-putrinya bercanda. Bahkan beliau juga tidak pernah marah, tidak pernah memukul dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya kita sebagai orang tua itu ya kita halus, kita tegas. Tegas di situ dalam artian kita memberikan batasan, memberikan aturan mana-mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi anak itu walaupun anak ini berkembang dengan penuh cinta, tapi dia tahu sebuah konsekuensi. Misalkan seperti ini, ketika anak tantrum di mall misal, yang harus dilakukan apa sih orang tua? Tenangkan diri, jangan sampai ibunya ikut tantrum, Mbak. Kan gitu. Kebanyakan kalau emak-emak Gen Z. kan malu ya, kadang kalau di mall, aduh nangis, aduh malu dilihatin orang, kan gitu kan. Ya itu naluri alami ya. Akan tetapi mungkin sebagai seorang ibu, itu kita perlu tarik nafas dulu ya dalam-dalam ya. Astagfirullah gitu ya, gitu. Astagfirullah. Jadi kita tenangkan diri kita dulu, kita tenangkan. Kalau punya maca, minum aja lah maca dulu atau apa. Yang penting hati kita tuh tenang, relax. Kenapa? Kalau kita marah, menghadapi anak kita yang tantrum jadi dua-duanya. Antara anaknya dan mamahnya, kan gitu. Yang pusing ayahnya, nanti ayahnya ikut tantrum, kan gitu. Jadi tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Rasul juga tidak suka ketika kita menghadapi itu dengan kekerasan, mencubit, tapi juga tidak boleh. Jadi ketika ada anak tantrum di tempat umum, maka pastikan dia tantrumnya di tempat yang aman. Misalkan di atas eskalator, yuk ditarik minggir gitu. Atau di depan lift, misal mengganggu ketertiban umum kan gitu, orang mau keluar masuk. Atau bahkan di playground ngorak-ngarik mandi bola apa segala macam. Cari tempat yang aman. Cari. Kita taruh di tempat yang aman, yang safety dulu. Setelah itu kita kita temani dulu. Kita temani, bungkukkan badan. Jangan lupa duduk sejajar dengan anak ya, bungkukkan badan. Setelah bungkukkan badan, anak itu kan nanti nangis gitu kan, biasanya kan nangis gitu. Habis nangis nanti suaranya kan lama-lama kan agak sedikit pelan ya. Serak. Mama tahu adik hari ini marah. Validasi dulu. Ya, rasanya nggak enak ya marah ya dek gitu.
Iya, "Oh mama nakal," gitu misalkan, atau "Mama jahat," atau apa. Kan anak-anak tuh kadang kan yang mengeluarkan kata-kata juga Iya, spontan iya. gitu. "Oke baik, adik marah karena hari ini bermainnya harus stop dan kita harus pulang," misalkan. "Oh dia belum mau pulang," kan gitu. "Baik, tadi janjinya apa dek? 2 jam ya kita main. Besok kita bisa ke sini lagi." Ini anak nanti kan akan mulai kita negosiasi ya, ada sebuah Oh, negosiasi, Iya. ada dealing di situ. Jadi ketika dia negosiasi nanti lama-lama mungkin suaranya akan pelan, setelah saat pelan, udah mulai tenang tuh ini anak, tenang, peluklah. Peluk itu obat ampuh dalam betul. segala kondisi. Hmm. Jangan, peluknya pas hebat aja jangan, ketika di situ dia tidak ditinggalkan kan, kita nggak Betul, meninggalkan dia kan, tetap ada di situ, kita pastikan dia berada di zona yang aman kan betul. seperti itu. Kita peluk, setelah kita peluk, "Ibu hari ini senang walaupun adik marah, tapi adik, mau bercerita perasaannya. Terima kasih ya sudah menjadi anak yang bisa bercerita hari ini. Besok kita ke playground lagi, Ibu kasih waktu 2 jam. 2 jam itu kalau kita berangkat jam 10 berarti nanti jarum jamnya ada di angka, 12 di Mmm, situ. Kalau anaknya belum bisa angka, mhm, mungkin ibu nanti akan pasang alarm gitu. Kalau mmm, alarmnya sudah berbunyi itu artinya kita sudah harus pulang. Kalau sudah harus pulang berarti adik tidak akan nangis, tetapi adik mengerti kalau adik hebat seperti itu sudah tahu aturan besok kita ke sana lagi. Dealing-lah masyaallah. dengan anak itu. Jadi anak itu biasa diajak berkomunikasi dari kecil gitu, Mhm. tahu Berarti gitu. dari awal diberi penjelasan dulu nggih Ibu, Iya, diberi terus aturan tadi, ada kesepakatan. aturan, ada kesepakatan Mmm, permainan. iya, iya, Saya biasakan melakukan kesepakatan juga di sekolah. Jadi di masyaallah. permainan itu teman-teman nanti kita akan selesai di waktu di jarumnya sampai di pukul 12. Berarti setelah itu kita akan pindah, kita akan sholat duha. Berarti kita Mmm, teman-teman misalkan ini tuh jam 8 pagi ya, jam iya, 8 pagi sampai jarum panjangnya di angka 12 itu. Berarti kita akan sudah membereskan mainan, lalu mmm, kita akan ke masjid, kita akan sholat duha, misalkan kegiatan ya, seperti itu. Mereka ngerti, lama-lama mereka paham, oh masyaallah. jarumnya sudah di angka 12 itu, jarum pendeknya di angka 8, mereka Iya, akan langsung mengerti. Nah itu bisa diterapkan juga di rumah. Komunikasi iya, yang Iya, paling utama ya Ibu iya, ya. i komunikasi itu sumber dari segala hal. Iya. iya, Tidak hanya dalam keluarga, tidak hanya dalam hubungan, hubungan, apapun itu komunikasi. Ketika iya. komunikasi itu bermasalah, maka juga akan timbul sebuah masalah, seperti itu. Oke, baik Ibu. Izin bertanya lagi Bu. Mmm, Saya ini kan juga bekerja di salah satu PAUD ya Ibu. oh PAUD juga? Iya, di mana di dalamnya itu juga ada daycare Ibu. Oh ya, daycare. Jadi memang beberapa orang tua siswa ini mungkin sibuk ya Ibu dengan Iya, pekerjaannya apalagi di era digital saat ini Bu. iya. Jadi waktu bermain dengan anak ini sangat minim. Nah, gimana sih Ibu cara orang tua ini walaupun di tengah kesibukan bekerja, akan tetapi masih memiliki kedekatan emosional dengan sang anak seperti Oke. itu? Baik, jadi kalau untuk anak usia dini kan ada namanya, kita kan sering mengenal istilah kualitas dan kuantitas Iya, ya. oh, Kalau untuk anak usia dini tidak hanya kualitas saja tetapi juga kuantiti ya. masyaallah. Jadi intensitasnya untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan anak itu harus sering. Mmm, Dilema orang tua bekerja itu memang seperti itu. Memang kadang kita itu hanya punya sisa-sisa betul. tenaga, Iya, punya sisa-sisa mood energi. ini, apalagi membawa masalah dari kantor gitu kan. Anak-anak yang kena gitu. Nggih, Sering terjadi seperti itu. Akan betul. tetapi begini, coba kita sadari lagi ya, kita itu punya tanggung jawab. Kita memang memang nggak bisa nih melakukan semuanya itu dengan Perfect, perfect mungkin kan betul, nggak iya. bisa ya. Setidaknya kita menjadi orang tua yang mau berusaha. Nah, menjadi orang tua itu tidak hanya sebatas orang tua saja, tetapi orang tua itu mau membunuh ego. Mmm, Dalam arti, ketika kita melakukan sesuatu, maka itu akan ada dampaknya ke anak. betul. Masalah dengan pasangan juga berdampak ke anak, masalah di kantor pulang membawa kadang anak juga kena. Iya, Jadi kalau bisa itu komunikasikan dengan pasangan untuk berbagi mmm, waktu. mhm, mhm. Jadi tugas pengasuhan itu tidak hanya tugas ibu saja, akan tetapi tugas ayah juga. Karena malah justru yang terpenting dalam rumah tangga itu malah justru ayah. Ini nanti kalau pembahasan ini panjang Iya, banget, tapi ini intinya masyaallah. adalah ayah tuh punya peran yang sangat luar biasa ya. Tetapi nanti komunikasikan. Mmm, Hari ini misal si ayah sibuk di kantor, ya silakan ibu meluangkan sedikit waktu.
paling tidak tuh kalau anak-anak tuh rutin. Jadi diluangkan. Misalkan kalau saya tuh biasanya menggunakan waktunya sebelum tidur. Saya akan membacakan cerita. Atau saya tuh ketika pulang itu saya nggak nanya dari anak saya tanya ada PR apa, saya nggak akan nanya. Pasti saya nanya dari dia kecil tuh saya tanya gini, ada cerita seru apa hari ini di sekolah? Nanti dia akan bercerita tuh, akan bercerita. Nah itu sudah quality time. Jadi paling tidak Anda tuh tahu hari ini tuh anakku ngapain aja sih, main sama siapa, makan apa, itu anak tuh bisa storytelling juga kan dari awal sampai akhir gitu. Nah itu paling penting. Lalu hubungan dengan keluarga itu nggak harus kok kita staycation atau kita liburan traveling kemana, enggak. Sebenarnya hal-hal yang simple di rumah itu bisa dilakukan bersama. Misalkan pulang dari daycare jam 4 sore misalnya. Jam 4 sore itu pulang kan harus masak ya. Betul. Ajak aja itu anak bantu-bantu. Walaupun ya nanti pasti dapur berantakan ya, namanya anak-anak ya. Tapi itu sebuah proses pembelajaran ketika misal kok anak kok menyaring terigu Masya Allah. atau mengoleksi loyang atau bahkan mengocok Motorik halus ya, telur Bu. gitu kan, itu mengasah motorik halusnya, lalu sambil komunikasi di situ. Nah kadang saya tuh malah ngangkat jemuran, Masya Allah. angkat jemuran. Jadi sore itu kan jemuran pasti udah pada kering ya, pulang sore ayo bantu angkat jemuran gitu. Jadi ngambil satu-satu, itu saya pendekin jadi dia bisa ngambil kan. Terus dia bilang gini, mama ini baju adek, iya baju adek udah sempit ya, iya besok beli ya ma, iya bismillah nanti ada rezekinya kita beli. Jadi itu tuh kan hal-hal yang simple ya, yang sebenarnya bisa kita lakukan, gak harus mahal kok. Yang penting tuh anak tuh dibersamai. Jadi jangan hanya sisa-sisa tenaga aja gitu, tetapi nggak harus kok ini anak nanti ya Allah kadang kita merasa bersalah ya habis ini tak beliin mainan yang banyak gitu. Tapi ya itu wajar ya manusiawi ya. Tapi setidaknya di dalam satu hari itu yang paling sering tuh harus tuh kuantitinya. Kalau untuk anak usia dini tuh kita sering-seringin waktu. Misal pagi setengah jam sebelum berangkat kerja ngapain, atau pas weekend ngapain, atau sore terus malam berapa, itu dihitung. Jadi kalau misalkan orang tuanya nggak bisa ya ganti tugas sama suami. Siapa-siapa yang bisa di hari itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi bukan hanya kuantitinya saja, tetapi kualitinya. Bukan hanya mengejar kualitinya, tapi ditingkatkan juga kuantitinya. Seperti itu. Jadi harus cerdas-cerdasnya orang tua mengatur Melibatkan. ketenangannya, Libatkan emosionalnya. anaknya ya dalam banyak kegiatan di rumah. Nggak harus mahal kok. Sehari-hari di rumah nonton TV bareng itu juga nggak apa-apa. Atau weekend tuh kadang kita kasih waktu spending time lebih itu untuk nonton apa bareng di TV itu nggak apa-apa kok. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjut, kita saksikan iklan yang mau lewat ini. Menara Al-Husna di belakang saya ini terdapat mesin waktu yang dapat membawa kita ke masa lalu. Penasaran? Yuk ikuti aku. Gak banyak yang tahu loh kalau di dalam menara setinggi 99 meter ini terdapat museum yang menyimpan berbagai koleksi sejarah, manuskrip penting, serta informasi tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Semua tersaji sebagai jejak masa lalu yang penuh pelajaran untuk masa depan. Hanya dengan 10.000 teman-teman bisa masuk museum, bahkan ke atas menara loh. Nah, sekarang kita di lantai 2. Kalian dapat melihat berbagai koleksi museum, termasuk miniatur Menara Kudus yang menjadi simbol akulturasi Islam dan budaya Jawa. Salah satu koleksi paling ikonik adalah artefak kapal dagang yang diduga pernah digunakan sebagai sarana perdagangan sekaligus penyebaran Islam di Nusantara. Koleksi lainnya ada gamelan, alat musik yang digunakan sebagai media berdakwah Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, serta berbagai peninggalan yang menjadi bukti penyebaran Islam di Jawa Tengah. Ada wayang, prasasti, dan berbagai koleksi bersejarah di museum ini menghadirkan kisah perjuangan penyebaran Islam di Jawa Tengah sekaligus menumbuhkan semangat keberagaman.
Nah, sekarang ini kita di lantai 3. Pertama kali masuk, kita langsung disuguhi artefak terbang Jawa. Ada juga banyak koleksi pedang, keris, manuskrip kuno, foto-foto ulama, dan juga sejarah pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Setelah puas mengelilingi museum, kita bisa melihat panorama kota Semarang melalui menara lantai ke-19 ini. Dan kalau malam hari, kalian bisa dapat pemandangan city light yang gak kalah cantik. Yuk ke Masjid Agung Jawa Tengah. Jangan lupa sempatkan juga untuk menjelajahi museum yang ada di Menara Al-Husna. Karena di balik setiap koleksi yang tersimpan ada cerita tentang perjalanan peradaban Islam yang bisa kita pelajari untuk menata masa depan. Kembali lagi di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam episode 285. Para pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais dan penonton setia MAJT TV. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Mbak Diana, tadi itu saya lupa menyebutkan biografi singkat Bu Iya. Umi ini. Masya Allah. Ya, saking ngeblanknya lihat Excited kecantikan ya. beliau ini Masya jadi Allah. iya berbunga-bunga semua ini kita Iya, iya kita kan. berbunga-bunga ini, Mbak. Terlupakan membacakan background beliau. Ibu Umi, saya izin membacakan background singkat Ibu nggih. Beliau ini bernama Ibu Umi Fadilah Hidayanti SPD MSI. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Satuan PAUD di Desa Gogik Ungaran. Kemudian beliau juga menjadi salah satu dosen STIE Anindya Guna Semarang dan merupakan dosen ITB Semarang. Beliau mempunyai background di pendidikan dan manajemen ekonomi. Nah, gak hanya itu Mbak Nada, saking banyaknya Pengalaman beliau beliau ya. itu kita sampai membacakannya bingung Iya. ya. Ya bingung, saya juga Iya. bingung ini menjelaskannya sama ya. Ternyata Ibu Ati ini tidak hanya mengabdi di instansi saja Mbak Nada. Beliau juga aktif dalam organisasi, yaitu menjadi ketua Bina Keluarga di Desa Gogi Ungaran ya Bu. Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita, Masya Allah. Dan juga pengurus Badan Koordinasi TK Islam se-Jawa Tengah gitu Bu. Iya, Keren pengurus, sekali ya. masuk pengurus. Udah di instansi, Betul. organisasi, ngurus anak, ngurus suami bisa semua. Itu waktunya Inspiratif gimana ya Ibu ya? Sangat hebat sekali. Bismillah aja. Jadi Allah itu pasti menaruh kita dimanapun tuh bukan sebuah kebetulan. Betul. Pasti ada hikmah di situ. Sebenarnya kalau di S1 itu, S1 saya kan pendidikan ya. Iya. Saya dulu juga anggota pengurus remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah sama seperti Masya jenengan. Allah. Jadi dari muda itu sebenarnya sudah berorganisasi dari usia 15 tahun. Nah, berbekal itu Allah memberikan kami amanah di desa Nggoge itu. Terus karena mendampingi suami saya harus aktif mengedukasi masyarakat dari mulai usia balita sampai lansia. Saya edukasi semua itu. Masya Allah. Jadi saya malah backgroundnya akhirnya kebanyakan memang di pendidikan kemasyarakatan gitu seperti itu Mbak. Dan kalau Allah sekarang ngasih amanah lagi untuk saya menjadi kepala TK, ya berarti ini bukan sebuah kebetulan. Pasti saya tiap hari hanya mohon aja moga-moga Allah ridho gitu. Amin. Allah ridho dengan semua yang saya lakukan gitu. Semoga kita sebagai teman remaja Masjid Agung bisa ketularan kehebatan beliau. Sama-sama belajar. nanti Iya. sama-sama belajar. Kita lanjut ya Ibu ya. Ya, monggo. Di zaman sekarang, bahkan bukan dari sekarang ya Bu ya, dari zaman dulu nih, orang tua tuh suka membanding-bandingkan anak. Misal contohnya, kamu tuh harus udah bisa membaca di usia segini. Misal anak TK nih ya Bu, Ya.
temenmu itu si A udah bisa baca, udah bisa penjumlahan, bahkan sampai perkalian mungkin ya Bu ya. Nah itu kita bagaimana cara menyikapi apa namanya Orang tua. orang tua yang seperti itu? Yang pertama kalau kita menyikapi ya jangan dicontoh. Iya, Betul. Kalau jangan dicontoh. Kalau kita sebagai orang tua ya jangan melakukan seperti itu. Kenapa? Membandingkan anak, mau itu ke orang lain, mau itu teman sekelasnya, itu termasuk nganu mental nggak sih Bu? itu namanya bullying ya. Oh. Bahkan kadang yang sering terjadi itu antara kakak dan adik. Betul. Kakak dan adik, kakaknya ekstrovert, adiknya introvert misal, atau sebaliknya. Kamu nggak seperti kakakmu, gini nggak seperti adikmu. Nah itu sudah merupakan bullying. Bullying. Jadi tanpa disadar kadang kita tuh melakukan itu. Dari bayi itu temennya udah bisa jalan, kok kamu baru Belum. bisanya merangkak aja belum. Itu sudah Iya. dari bayi itu sudah melakukan seperti itu. Betul. Di TK dia termasuk anak kinestetik yang nggak bisa diam, terus Aktif. aktif gitu, anaknya memang senang bergerak gitu. Kamu itu nggak anteng, nggak seperti temenmu kan, loh temenmu sudah pada duduk semua. Itu juga sudah membanding-bandingkan sampai rumah nanti dibandingkan lagi. Kamu itu loh, kakakmu tuh dulu umur segini sudah bisa ini, kamu kok belum. Itu juga sudah merupakan Betul. pembandingan lagi. Masya Allah ya Allah, astagfirullah malah ini jatuhnya ya, astagfirullahaladzim Kita kita nggak masih sadar ya, Bu. melakukan itu gitu. Betul, Jadi kalau kita menyikapinya jangan dilakukan. Tapi kalau kita sebagai orang tua, mohon untuk jangan melakukan itu. Nanti akan ada dampaknya. Jadi anak tuh bisa jadi insecure, bisa jadi dia ada gap ya antara kakak dan adik. Kan kakak kesayangannya, aku enggak gitu kan. Ada kan, Nah, jadi enggak betul. akur gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan sesama teman, misalkan kok anaknya itu udah bisa membaca, anakku belum gitu. Iya. Kita kan ada rasa menggebu-gebu, ada kayak merasa ini anak harus diajak bersaing dan lain sebagainya. Banyaklah dampak negatifnya. Jadi kalau bisa diminimalisir. Jadi kita pikir ulang ketika kita mau melakukan sesuatu. Karena sifat dasar anak alamiah anak ini kan unik ya. Betul. Anak itu Beragam. dari sifatnya, kebiasaannya beragam. Nah, kita itu kadang suka gini, nggak sadar. Children see, children do. Jadi yang anak lihat, yang anak lakukan. Kalau kita melakukan akhlak yang tidak baik, maka itu akan juga ditiru. Akan ditiru. Dan anak itu, dia itu seperti spons, semua diserap, belum bisa memfilter. Jadi kalau satu sering sekali ketika anak itu sekolah itu punya kosakata baru. Yang lagi tren apa di TikTok? Iya, pasti seperti itu. Ada aja, saya tuh malah kadang nggak tahu dari anak-anak, kadang iya, seperti betul itu. sekali. Jadi sebisa mungkin orang tua itu menjaga lisannya ketika mau mengatakan, baik itu mau membandingkan, baik itu mau memuji, baik itu mau ngasih tahu niatnya baik mungkin, tapi caranya yang salah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi dijaga lisannya seperti itu. Iya, oke Bu. Nah, ngomongin tentang karakter anak yang berbeda-beda itu ya Bu. Terkadang orang tua itu juga kurang memahami ketika memiliki dua anak, yang satu introvert, yang satu ekstrovert. Nah itu sebenarnya kan manusia unik dan berkarakter berbeda itu Bu. Iya. Nah, gimana sih Bu sebagai orang tua untuk meminimalisir tadi itu Bu, membandingkan supaya kita juga mengerti isi perasaan anak supaya nantinya perkembangan anak ini tidak ada yang buruk seperti itu Bu. Oke, baik. Yang menjadi poin penting menjadi orang tua itu adalah belajar sepanjang masa. Belajar sepanjang masa. Kenapa saya katakan demikian? Jadi jadilah orang tua yang mau belajar. Karena setiap tahapan perkembangan anak itu unik ya. Semua nggak bisa dibanding-bandingkan. Akan tetapi kita tuh juga harus mau mengevaluasi diri. Contohnya ketika seperti ini tadi, supaya kita tuh tahu, kok anakku yang besar di umur sekian kok udah bisa ini, kok yang kecil nggak bisa. Coba aja diinget-inget lagi lah. Kalau sekarang punya Google Foto itu kan kita bisa flashback beberapa tahun yang lalu, misalkan seperti itu. Atau punya media sosial kan kita masih punya arsip-arsipnya yang lama gitu. Boleh dicek ini kan kok dulu kakaknya ke umur sekian kok sudah bisa ini, adiknya belum, atau bahkan sebaliknya gitu. Ketika dia merasa ada sesuatu yang berbeda, silahkan cari tahu. Tapi tidak perlu dikatakan di depan anak. Barangkali ya, mohon maaf, mungkin anaknya ada special need. Ya,
berkebutuhan khusus, mungkin ada yang harus segera ditindaklanjuti, Betul. ya, supaya ada intervensi di situ, dibawa ke dokter dan lain sebagainya. Lalu misalkan menjadi orang tua lagi, kok ketika ini anak kok barangkali kok berbeda, barangkali terjadi perundungan di luar, kita enggak tahu kan gitu. Jadi jadilah orang tua itu yang kita itu jangan cuek gitu, tetapi kita tuh harus tahu, kita mau belajar, ini anak kenapa. Kan belajar nggak harus selalu pakai buku kan, Iya, belajar betul. memahami karakter anak masing-masing, belajar memahami anak ini sedang apa sih, kenapa sih, di fase apa gitu. Bahkan nanti ketika di usia dini pun, itu anak-anak yang tadinya di rumah terus tiba-tiba harus sekolah, itu juga anak kan beradaptasi. Beradaptasi. Ketika beradaptasi, kok anakku jadi beda ya, itu silakan Anda pelajari. Ketika Anda membutuhkan diskusi, diskusilah dengan sekolahnya. Boleh dengan kepala sekolah, wali kelas, dan lain sebagainya. Atau dimanapun, diskusilah dengan suami. Tapi tidak usah dikatakan di depan anak. Kita cari tahu dulu. Yang penting orang tua tuh mau belajar. Jangan denial. Kan banyak kan, Betul. orang tua denial, nggak mau ya. Nah, supaya nanti ketika Anda tahu pokok permasalahannya ada apa, Anda nggak akan membandingkan. Jadi anak kita tuh ngapain? Ya seperti itu. Jadi sesimpel anak ini kok biasanya mau makan, kok tumben nggak mau makan, ada apa? Ternyata pas dicek mulutnya ternyata ada sariawan. Misalkan seperti itu, Sari kok bisa sariawan? Oh, ternyata dibukul temennya dan sebagainya. Kan gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi yang penting orang tua tuh jangan terlalu cuek, peka dulu. Ketika peka nanti dia akan mau belajar, mencari tahu, mencari sumber. Setelah mencari sumber, dia akan mendapatkan solusi. Akhirnya dia tidak akan membanding-bandingkan lagi seperti itu. Saya mau tanya nih Bu, Iya. Komunikasi itu kan penting banget, Iya. penting banget. Terus bagaimana kita sebagai orang tua membangun komunikasi yang baik atau yang tepat untuk anak usia dini, bahkan sampai remaja, tua pun sangat perlu ya komunikasi ya Bu. Nah, di usia dini itu bagaimana orang tua mengajarkan biar anak tuh bisa mengungkapkan semua perasaannya gitu. Baik. Ini mungkin sharing pengalaman pribadi nih. Iya, Mungkin bisa. secara setiap orang berbeda mungkin tekniknya ya. Kalau ini yang saya katakan, yang pertama saya adalah komunikasi dulu dengan pasangan. Yang saya katakan tadi Mbak Diana sama Mbak Nada belajar dulu kan gitu. Pasangan itu kita komunikasi dulu. Kita mau kayak gimana. Nah, saya masih ingat pesan bapak saya waktu itu. Waktu saya hamil anak pertama itu, bapak saya selalu mengatakan gini, kalau hamil itu anaknya sering-sering diajak ngomong. Kan definisi kalau di dalam undang-undang itu definisi anak itu adalah anak yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Itu definisi anak. Ya, menurut undang-undang. Memang betul. Janin itu ketika diajak berkomunikasi, mereka ngerti kok. Bereaksi. Ketika ibunya sedih, dia juga kan akan berefek. Iya kan? Betul. Dia merasakan yang ibunya rasakan. Jadi saya ajak komunikasi. Jadi waktu itu saya masih bekerja. Jadi ketika saya sudah menyelesaikan pekerjaan, semua pulang, saya bilang, adik kita pulang yuk gitu. Saya mengajak ngobrol. Dan bapak saya bilang nanti kalau di umur 4 bulan itu sudah awas sudah meniupkan ruh ya, meniupkan ruh. Makanya ada 4 bulanan kan gitu, meniupkan ruh. Saya ajak jangan lupa diajari untuk mengenal tauhid. Jadi saya selalu mengelus perut saya bilang, kata bapak saya, adik nanti jadilah anak yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat sama orang tua gitu. Jadi saya kasih apapun pesan-pesan baiknya saya kasih di situ. Saya biasa komunikasi sama anak. Sampai ini anak masih bayi pun kadang belum ngerti ya, tapi biasa kita ajak ngomong. Jadi jangan terus dulang ya asal cidulan gitu. Oh adik hari ini makan, oh hari ini menunya enak sekali. Itu mungkin 6 bulan dia belum bisa menjawab. Tapi ngerti hari ini kita makan sama telur gitu kan. Coba pakai tangan kanannya adik. Dia kan pasti kan dilempar kadang sendoknya ya. Tapi kita kali ini tangan kanan, ayo coba kita makan. Nah, kita kasih contoh dengan gerakan. Itu komunikasi. Ketika dari kecil sudah biasa komunikasi, maka kemungkinan nggak sulit menurut saya.
Enggak sulit. Karena saya sudah mempraktikkan itu. Dan itu komunikasinya bertahap ketika di dalam janin saya ajarkan ketauhidan dan lain sebagainya ya. Ketika sudah ini anak sudah di usia-usia itu saya sering ngajak ngomong gitu. Terus saya bacakan buku, entah ngerti atau enggak saya bacakan buku waktu itu umur-umur 1 tahun gitu-gitu. Saya sudah bacain buku, dia ngerti atau enggak tahu ya. Tapi alhamdulillah kok sampai dia TK itu dia suka sekali dibacakan cerita. Terus saya bilang begini, hari ini jadi cerita seru apa di sekolah? Dia cerita, tadi adik main apa-apa gitu. Alhamdulillah itu saya respon dan itu berlaku sampai anak saya sekarang remaja itu, mulai fase remaja itu dia selalu bercerita. Bahkan belum sampai rumah masih di jalan tuh sudah cerita. Mama, tadi kakak begini. Nah itu alhamdulillah Tanpa karena dipancing saya dulu. tanpa dipancing karena saya selalu nggak nanya PR sampai rumah tuh saya tanyanya gini. Ada cerita apa hari ini? Hari ini main sama siapa gitu, saya tanyanya gitu. Jadi semua yang dikatakan gurunya, yang dikatakan temannya itu saya tahu semua karena dia menceritakan. Dia menceritakan. Jadi itu pengalamannya yang dibentuk dari tadi masih di alam kandungan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kan gitu. Saya nggak melakukan itu kan gitu. Ini anak udah terlanjur gede nih. Jadi biasakan komunikasi itu sesuai usianya. Nah, kalau misalkan tadi anak usia dini ya diajak ngobrol, kadang tuh saya tuh sering mendengarkan murid saya tuh ngobrol nggak nyambung sebenarnya. Bu Guru, kemarin baru aja saya ada anak usia dini baru. Bu Guru, itu di atas pohon ada hiu, katanya begitu. Hah? Hiu? Saya bilang gitu. Oh ya? Hiunya warnanya apa, Mas? Ini kan kalau saya itu kan kalau mungkin saya orang zaman dulu saya bilang, gitu wah iya, saya bilang, oh hiu ya, ada berapa hiunya? Ada 2 Bu Guru. Hiunya warna apa? Putih. Oh itu giginya seperti apa? Dia bisa mendeskripsikan loh. Giginya tajam Bu Guru. Emang pernah lihat hiu? Pernah. Di mana? Pantai. Loh itu kan pohon bukan pantai. Iya sepertinya kemarin ada tsunami nyangkut di situ Bu Guru. Allah, imajinasinya. Oke. Saya tidak tahu itu dia dapat istilah dari mana. Tetapi nggak apa-apa. Nggak nyambung juga nggak apa-apa, kita dengerin aja dia mau ngomong apa. Kita respon dengan baik seolah-olah kita tuh excited dengan yang dia ceritakan. seperti itu. Nanti lama-lama mereka juga akan gimana ya, mereka tuh ngerti. Oh ya Bu Guru tuh mau menjadi pendengar setia. Nanti lama-lama anak ini akan nyaman. Seperti itu. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja ketika kita curhat sama teman-temannya mau menjadi pendengar yang baik kan seneng kan? Iya enggak sih? Iya kan? Betul. Iya sih. Jadi biasakan maulah kita berkomunikasi. Kadang tuh nggak penting saya tuh ceritain. Bahkan itu mohon maaf saya tuh juga ada tetangga yang kebetulan ini ya berkebutuhan khusus juga itu. Kalau ketemu saya cuma bilang, wah es krimnya enak sekali. Ini dia pegang es krim mau dikasihkan ke saya. Aduh itu, wah terima kasih. Tapi Ibu sudah minum es tadi ini buat Mas aja ya diminum ya gitu. Baik sekali sih ya Allah gitu kan saya suka gituin. Jadi dia ngerti kalau ketemu saya dimanapun dia panggil gitu. Karena mungkin nyaman ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh rata-rata kan kalau kita kan udah cuek yang lihat anak udah HP-an aja gitu kan. Ya coba aja diajak ngobrol entah nyambung entah nggak nyambung tuh nanti lama-lama juga dia nyaman. Jadi kalau yang penting diajak komunikasi. Misalnya kadang orang tua tuh kalau anak udah pulang, ayo dong garap PR gitu kan seperti itu kan apalagi ibu gitu. PR ya bobo udah malam itu seperti itu. Jadi anak kurang nyaman ya Bu ya. Jadi kebanyakan perintah bukan sebuah obrolan gitu. Mungkin bisa dipancing dengan hal-hal yang disukai terlebih dahulu nih Bu. Padahal kita nggak ngerti aja. Kemarin yang diceritain siapa namanya temannya, satu si A, si B. Kadang kita lupa jawabnya si C. Kok si C sih Ma? Oh iya Mama lupa tadi siapa gitu. Seperti itu. Padahal aslinya kadang kita pura-pura so asik aja sih. Kadang-kadang gitu. Nah ini Bu, terkadang tuh juga orang tua pernah merasakan pasti rasa bersalah gitu Bu. Pasti. Ketika mendidik atau mungkin kurang maksimal dalam pengasuhan seperti itu Bu. Nah mungkin dari Ibu ada pesan gak sih Bu untuk orang tua yang saat ini merasa bersalah karena belum maksimal dalam pengasuhan seperti itu Bu? Rasa bersalah itu wajar. Saya pun setiap hari masih merasa bersalah. Sama itu wajar. Jadi sekali lagi kalau dia punya rasa bersalah berarti dia punya
punya rasa ingin memperbaiki kan Masya gitu kan. Allah. Kalau ada rasa bersalah Iya. berarti ada rasa ingin memperbaiki. Beda kalau dia merasa paling benar. Sejauh ini nggak ada tuh orang tua paling benar tuh nggak ada. Orang tua paling perfect tuh nggak ada. Jadilah versi orang tua terbaik menurut Anda. Iya kan? Iya. Allah sudah ngasih banyak tuntunan lewat Al-Quran kan gitu. Rasul sudah mencontohkan, ya kan? Betul. Ketika kita merasa ada yang kurang dalam proses pengasuhan, segeralah perbaiki. Kalau mungkin Anda kok pengen cari tahulah. Sekarang informasi banyak, pembelajaran banyak. Gabung komunitas juga kan bisa seperti itu. Jadi nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang paling benar. Yang ada adalah orang tua yang mau berusaha memperbaiki setiap dia salah gitu. Jadi kalau sudah merasa salah, merasa bersalah, perbaikilah. Seperti itu. Masya Allah. Baik, Bu. Saya lanjut ya Bu ya. Iya. Kalau pas kita udah di kerjaan nih, orang tua yang sibuk bekerja, terus sampai rumah capek, kebetulan di kerjaan sedang ada masalah kayak gitu. Bagaimana cara kita mengatur ego? Kayak di rumah masih berantakan, sampai rumah masih berantakan, di kerjaan udah capek gitu kan. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa selalu tenang dengan anak, tenang terus nyaman gitu. Manusiawi sih, kalau ibu-ibu itu tantrum itu manusiawi. Saya pun sendiri juga pasti sama aja. Tapi beda kayaknya ya. Kalau sama kita Gen Z kan biasanya suka ngereok gitu ya Bu ya. Kalau itu saya coba untuk biasanya stres juga saya. Pulang rumah berantakan stres banget sebenarnya. Iya. Tapi perempuan itu terutama ibu itu kita harus bisa mengontrol apa yang menjadi hal yang kita sukai dan nggak sukai. Contoh begini, ketika kita mau pulang nih, rumah udah kayak kapal pecah kan. Iya. Itu udah rasanya tuh kepala udah berat, terus beban kantor banyak gitu. Iya. Ya kalau Anda nyaman dengan minum air putih, minumlah dulu. Iya kan? Kalau Anda nyaman dengan teh panas, minumlah. Anda nyaman dengan semangkuk mie instan pedas, makanlah dulu. Ya kan? Betul. Yang penting itu mengembalikan Anda menjadi good mood lah gitu istilahnya. Jadi lakukan. Setelah itu tarik napas dalam-dalam, perbaiki gitu. Jadi memang kadang-kadang ketika anak ditinggal pergi itu juga mereka kan bermain ya, explore sana, explore sini. Jadi itu bagian dari pembelajaran. Nggak apa-apa kok rumah berantakan tuh nggak apa-apa. Bisa dibersihkan lagi. Tapi proses pembelajaran itu nggak bisa diulang. Nah, kalau kita tadi membawa masalah yang ada di kantor ke rumah, stres, itu pasti. Tapi coba ingat lagi lah. Dampaknya Kita itu pulang, kan kita ngantor tuh berapa jam sih di luar? 8 jam kurang lebih. Iya, 8 jam. Iya. Pulang lihat rumah udah kayak kapal pecah tuh rasanya kan panas kepala. Iya. Tapi coba didinginkan dulu lah. Apa yang bisa membuat Anda nyaman, lakukan. Setelah itu Anda baru bisa berpikir. Mau itu nanti pakaiannya mau di laundry, mau itu nanti panggil orang untuk bersih-bersih, atau mau dibersihkan sendiri. Atau mau mengajak proyek anaknya, ayo kita bersihkan bareng, silahkan. Itu yang penting mood Anda itu terjaga. Gitu. Mood Anda itu terjaga. Dan untuk para suami mungkin ketika rumah berantakan lihat istrinya capek, nggak usah marah-marah pulangnya. Mama udah makan belum? GoFood aja yuk, atau kita keluar. Masya Allah. Ya selesai, itu moodnya nanti kembali lagi. Biasanya seperti itu. Jadi tugas pengasuhan itu bukan hanya istri saja, tapi suami juga punya andil yang luar biasa di situ. Oke, lakukan. Jadi moodnya lakukan. Jadi apa itu namanya? Itu suami istri harus saling bekerja sama ya Bu ya. Sebenarnya malah ini kalau berbicara suami itu luas banget. Iya. Kalau mau istrinya, jadi sering kan orang bilang bahwa kunci rumah tangga itu ada pada istri. Tidak, ada pada suami. Sering sekali lupa. Jadi yang menjaga mood baik istrinya itu adalah suami sebenarnya, bukan anak. Suami. Ketika suami itu bisa memperlakukan istrinya dengan baik, istri akan senang, akan bahagia.
istri akan bahagia, maka dia akan mengasuh anaknya juga dengan bahagia. Betul. Ya kan? Rasulullah tuh sangat mencintai istrinya loh. Beliau suka membantu pekerjaan rumah Masya tangga. Allah. Beliau selalu menghargai perempuan. Nah, di situ laki-laki aja yang orang biasa, Rasulullah aja begitu. Makanya kita orang biasa juga harus meneladani gitu. Jadi kalau mulailah untuk laki-laki di luar sana, mohon maaf ya ayah-ayah semua yang di sini mungkin nanti jangan jadi suami yang patriarki ya, yang membebankan semua tugas kepada perempuan. Ini kalau patriarki ini dibahas nanti kita akan panjang. Waktu itu saya di Risma pernah juga bahas patriarki ya. Jadi kalau membahas patriarki ini panjang. Jadi sebenarnya tugas domestik rumah tangga itu tidak hanya tanggung jawab perempuan. Mungkin next nanti kita akan bahas lagi ya. Supaya... Kan tapi gini, kalau mau jadi istri yang moodnya terjaga, mendidik anaknya dengan baik, harus ada dukungan dari suami penuh di situ gitu. Dan nggak ada salah, nggak ada dosa kok istri itu menjaga mood kok. Ketika dia bisa melakukan hal-hal yang diinginkan, lakukan. Betul. Harus happy. Gitu. Baik Ibu. Untuk penutup mungkin ya Ibu, karena waktunya sudah semakin sudah mepet sekali ya. Nggak kerasa ya, udah. Masya Allah, saking excitednya kita. Yeah. Ada nggak sih Bu pesan untuk para orang tua di luar sana atau mungkin para pendidik ini untuk mengatasi anak usia dini supaya menjadi anak yang memiliki karakter seperti Rasulullah SAW? Sekali lagi saya katakan, menjadi orang tua itu clueless sebenarnya. Nggak ada, kok saya lihat kok nggak ada kursus menjadi orang tua gitu. Kalau kursus mengasuh bayi mungkin masih ada ya yang itu ya. Tapi kalau kursus menjadi 1000 hari mahir untuk menjadi orang tua itu kayaknya nggak ada gitu. Jadi sekali lagi, jadilah orang tua yang mau untuk belajar. Belajar sepanjang masa. Karena setiap tahapan perkembangan anak, mulai dari bayi sampai dia dewasa, itu orang tua harus belajar. Harus belajar. Kenapa? Orang yang mau belajar itu berarti orang yang merasa membutuhkan ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu bagaimana mengendalikan diri, bagaimana mengasuh anak, bagaimana nanti saya membuat anak ini menjadi anak yang punya karakter. Itu kan semua berproses. Jadi sekali lagi, jadilah orang tua yang mau belajar. Nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang paling baik. Menjadi orang tua itu bukan sebuah lomba, menang-menangan, bagus-bagusan nggak ada, ya. Dan bagi setiap anak, orang tua itu istimewa, nggak ada kurangnya. Karena orang tua anak itu adalah orang yang sangat menerima kita apa adanya, mencintai kita tanpa syarat. Jadi ya kita harus sama-sama. Orang tuanya belajar dan mau untuk tidak denial. Tidak denial. Karena kadang anaknya seperti apa orang tuanya denial. Jadi tadi harus menjadi orang tua yang mau belajar, tidak denial. Terus tidak berlomba dengan siapapun. Seperti itu. Jadilah versi terbaik Anda sendiri. Ya, versi terbaik Anda sendiri. Dan jangan lupa ingat Islam seperti apa mengatur perurusan orang tua ini. Sudah sangat detail kok dibahas di dalam Al-Quran. Sebagai penutup ini Bu, mungkin Bu Umi bisa memberi closing statement untuk teman-teman pendengar setia Radio Dais dan penonton MAJT TV. Oke, baik untuk teman-teman pendengar MAJT TV, sekali lagi mungkin malam ini sharing saja, bukan kami merasa paling baik di sini, kami juga masih dalam proses tahapan belajar menjadi orang tua. Tetapi kunci dari segala hal yang ada di dunia ini adalah komunikasi. Seperti itu, jadi komunikasi itu nanti sebagai sarana atau cara agar kita bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Sarana agar kita bisa memberikan nilai-nilai positif dan sarana bagi kita untuk terus mau untuk mengevaluasi diri. Jangan merasa puas, merasa paling baik seperti itu. Jadi yang paling penting bukan anak kita yang mau jadi seperti apa, tapi proses yang kita buat itu seperti apa. Harus selalu saling
membersamai anak ya Ibu ya. Ya, bismillah lah ya diusahakan. Iya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi umur Amin. panjang untuk mendidik putra-putri kita nggih. Dan Amin. semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah Amin. dan apapun tantangan zamannya kita tetap menjadi orang tua yang tangguh pokoknya. Amin, amin, ya Amin, Rabbal amin, Alamin. amin. Terima kasih sekali ya Ibu Umi karena sudah meluangkan waktu jauh-jauh ke Betul. sini Insya Allah. untuk sharing bersama kami ya. Dan ini sangat daging sekali, harusnya tuh waktunya Iya. lebih lama ya Mbak Iya. karena banyak yang harus kita bahas. Apalagi tentang anak ya. Itu kita sebagai calon orang tua juga banyak belajar ini nantinya ya sama Mbak Nada. ilmu baru yang perlu kita Seperti pelajari. itu. Masya Allah. Baik, saya tutup para pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, acara pada hari ini sudah selesai berjalan dengan lancar. Apabila ada kesalahan atau perilaku yang kurang baik pada kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.